Halaman 2 masuk ke halaman 3. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Surat An-Nahl ayat 16. Surat An-Nahl ayat 116. Apa yang ditanyakan? Maksudnya bagaimana Ustadz? Bagaimana dengan para ulama yang berbeda pendapat tentang rokok? Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, dan ada yang memakruhkan. Jadi rokok itu hukumnya bagaimana Ustadz? Di sini tadi Allah menjelaskan dalam surat An-Nahl ayat 116. Ya, kan sudah jelaskan di situ. Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun. Jangan kamu mengatakan dengan lisanmu, dengan mulutmu sendiri mengatakan ini halal, ini haram. Padahal yang berhak menghalal haramkan siapa? Allah lah. Kok kamu mengatakan ini halal, ini haram? Kalau saya suka, saya katakan oh ini halal. Kalau tidak suka ini haram. Tidak bisa. Ada brosur itu sudah disebutkan. Nabi Muhammad SAW pernah datang di suatu daerah disuguh daging apa tadi? Daging biawak. Biawak itu apa tuh? Apa? Selira apa seliramu? Ya. Nabi ketika mau ngambil makanan itu kan sudah dimasak, itu rokoknya apa dibakar apa digoreng itulah. Nabi mau ambil. Ada sahabat yang ngelok ke, ya Rasulullah tuh dzab. Dzab itu artinya biawak. Terus diletakkan lagi. Karena diletakkan lagi, terus ada sahabat yang lain tadi ambil dimakan di depannya Nabi. Ya, tidak ditegur oleh Nabi. Dan Nabi ditanya tentang dzab tadi apa haram? Ya Rasulullah, oh tidak. Tidak haram. Hanya di daerahku tidak ada begini ini, maka kalau saya makan biawak itu jijik rasanya. Nabi jijik, tetapi saya tidak mengharamkannya. Nabi jijik tapi orang ngaramke. Maka yang sahabat yang lain langsung disantap saja. Nabi rakasa tak entek ini. Di depan Nabi, Nabi ngerti, tidak ditegur. Jadi biawak itu halal atau haram? Halal. Walaupun Nabi tidak suka tapi tidak mengharamkannya. Maka jangan karena saya tidak suka, oh ini haram ini. Barang suka, oh ini haram. Haram aku ini. Tidak bisa. Yang berhak menghalal haramkan itu Allah dan Rasulullah. Jangan kamu ini halal ini haram, ya di situ diterangkan ya litaftaru 'alallahil kadzib. Kalau kamu mengatakan menurut kehendakmu sendiri ini halal ini haram tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya, berarti kamu buat kebohongan. Ya, innalladzina yaftaruna 'alallahil kadzib la yuflihun. Orang yang membuat kebohongan terhadap Allah itu tidak akan beruntung. Maka yang paling enak itu yang dihalalkan Allah ya makanlah, yang diharamkan tinggalkanlah. Ya. Yang didiamkan tidak disebut berarti dimaafkan. Dimaafkan itu halal apa haram berarti? Halal wong dimaafkan kok. Maka yang selama ini kita ketahui kalau itu barang itu menjijikkan haram.
Ya, padahal Nabi tadi juga jijik itu terhadap biawak jijik, tapi Nabi tidak mengharamkan tuh. Sebab kalau ukuran haram itu jijik, tiap orang beda. Sahabat-sahabat Nabi dengan biawak tidak jijik, Nabi jijik karena jijik maka tidak makan. Yang lain yang jijik makan, gitu kan? Nah, padahal kalau haram itu ukurannya bukan jijik dan tidak jijik. Sebab kalau ukuran haram itu jijik dan tidak jijik, akhirnya tidak bayin. Ya, sedang Nabi kita mengatakan al halalu bayinun wal haramu bayinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah, di antara yang jelas-jelas tadi ada yang mutasabihat, yang samar. Ya, kalau samar jika kamu ragu, tinggalkan. Tak mayurbuka ila mala yaribu. Tinggal kamu ragu. Daging ayam itu halal apa haram? Halal kalau sembeliannya betul. Bangkai ayam halal apa haram? Jelas bangkai ayam itu haram. Ya, kalau ayam yang disembelih halal. Sekarang kamu masuk ke pasar. Sekarang ayam-ayam mati itu masuk ke pasar ya laku. Kalau zaman saya kecil dulu kalau orang jual ayam di bronjongnya itu mati dibuang ke sungai. Dibuang. Sekarang walaupun mati tidak dibuang, ada yang membeli. Tentu harganya lebih murah daripada yang hidup di pasar itu. Nah, di pasar juga banyak orang jual ayam sudah bubutan dan sudah sembelian. Sehingga kamu ragu, ini yang dijual disembelih ini apa ayam yang mati kemarin disembelih terus dijual sini, apa sembelihnya masih hidup? Nah, ragu kan? Lah kalau ragu, jangan kamu membeli. Kalau mau makan daging ayam yang jelas-jelas halal saja. Al halalu bayinun, ayam kamu yang ingin makan daging ayam disembelih sendiri jelas halal. Atau disembelih orang lain yang menyembelih orang Islam jelas halal. Tapi kalau tahu-tahu sudah sembelian sudah dipotongi tinggal masak itu kising belah ye wong Islam apa disembelih ini sudah mati baru disembelih sebab ayam-ayam mati masuk pasar pun laku. Nah, kalau itu ragu kan? Nah, itu syubhat. Tinggalkan yang kamu ragu itu. Makan ayam yang sudah jelas halal saja. Itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jijik itu tidak ukuran. Kalau ukuran jijik tidak bayin nanti. Tidak jelas. Dan belutnya ada yang jijik loh. Nanti belut. Nah, belut itu lagi orang wah kayak mangan cacing, jijik tak? Tapi belut itu ada yang seneng. Nah, itu halal apa haram? Nah, jijik itu apa terus yang jijik haram, yang tidak jijik halal apa begitu? Berarti tidak jelas. Ya perkara kamu merasa jijik tidak mau makan, jangan makan. Tetapi belut itu hukumnya bukan haram, tetapi halal. Itu. Terus apa lagi?